Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Bertemu kembali dengan Bu Arin di pembelajaran IPS semester 1. Belum bisa move on nih. Semester 2 ya anak-anak ya. Tahun ajaran semester 2 nih ya di minggu kedua. Tapi pertemuan pertama untuk IPS kali ini. Pada bab kali ini Bu Arin akan membahas mengenai sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, yang tidak pernah tidak kita lakukan gitu ya. Kenapa tidak pernah tidak kita lakukan? Karena kita itu selalu melakukan kegiatan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya. Dan emang sudah hakikatnya manusia ini akan selalu melakukan ini. Apa itu? Adalah interaksi manusia dan lingkungannya. Kita selalu berinteraksi, selalu berbicara dengan lawan bicara kita gitu ya. Membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini kita akan bahas ya. Selanjutnya di materi kali ini akan dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, sikap terhadap keberagaman. Langsung kita bahas ke yang pertama. Oke, interaksi manusia dengan lingkungannya. Tadi Bu Arin udah sampaikan kayaknya kita itu nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya, tidak bisa itu. Coba Bu Arin tanya, di sini ada nggak yang bisa hidup tanpa bantuan ayah bundanya, kakaknya, adiknya, kemudian bapak ibu guru, saudara gitu ya, sahabat dan lain-lain. Kayaknya nggak bisa ya, kayaknya kita itu tidak bisa gitu loh. Kenapa? Ya jelas, manusia itu saling bergantung, saling membutuhkan gitu. Nah, itu yang mendasari kita itu selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Sehingga kita nih misalnya Bu Arin ngobrol sama Bu Alfi misalnya, itu berarti terjadi interaksi gitu ya, membahas sesuatu, mengobrolkan sesuatu. Atau kelompok dengan individu, contohnya Bu Arin ngajar ekskul science. Kalian kan kelompok gitu ya, anak-anak yang mengikuti ekskul science, sementara Bu Arin itu adalah pembimbingnya. Ataupun kelompok dengan kelompok, yaitu misalnya organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Antar sekolah gitu ya, ada interaksi. Nah, itu contoh dari kelompok dengan kelompok. Dan kita itu melakukan interaksi tentunya untuk membuat tujuan atau goal gitu ya, mencapai tujuan atau goal seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya interaksi alam ya, interaksi dengan alam. Jadi interaksi itu dibagi jadi 2 anak-anak. Ada interaksi dengan lingkungan alami gitu ya, interaksi alami, atau yang keduanya adalah interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama dengan alam berarti hubungan kita manusia dengan alamnya, dengan lingkungannya, lingkungan alam. Ya, ini contohnya petani dengan lingkungannya. Apa maksudnya lingkungan kita dengan alam gitu ya? Ingat nggak? Di IPA itu kan kita lagi bahas ekosistem anak-anak ya. Ekosistem pengertiannya kan interaksi makhluk hidup dengan komponen abiotik. Nah, ini juga mirip interaksi manusia, tapi ya manusia kalau di IPS itu dengan lingkungan alamnya. Nah, sementara interaksi sosial itu nanti kita bahas juga lebih lanjut. Contohnya nih, karena sekarang lagi COVID, kita itu kan salam nggak boleh kena ya anak-anak ya. Alias cuman bisa siku dengan siku gitu ya, atau dari jauh saja seperti itu. Jadi, ya ini sedang melakukan interaksi. Kalau kita menyapa orang lain itu adalah contoh interaksi. Apa itu maksudnya interaksi manusia dengan lingkungan alamnya? Adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, tahukah kamu lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia? Jadi, anak-anak ya, coba kalian amati. Orang yang tinggal di daerah pegunungan, dataran tinggi, perkotaan, dengan yang tinggal di daerah dataran rendah atau pesisir pantai atau laut. Pasti aktivitas dan kegiatannya berbeda-beda ya. Coba kalian cari perbedaannya apa ya. Kalian cari, nanti Bu Arin akan tanya pada saat Zoom pembelajaran. Nah, itu karena berbeda keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat dilihat dari cara manusia hidup dan beraktivitas sehari-hari.
Oke, nah ini salah satu aktivitas yang mempengaruhi lingkungan alam, tapi ini lebih ke dampak negatif ya anak-anak ya, karena terjadinya ketidakseimbangan akibat contohnya penebangan pohon untuk membuka lahan, atau ini juga nih sama ya membuka lahan dengan cara pembakar hutan atau lain-lain. Ketika ekosistem atau lingkungan tidak seimbang, dampaknya akan terjadi bencana alam, longsor, banjir, kebakaran hutan. Nah, itu tuh salah satu akibat bahwa manusia sudah melebihi batas dalam mengeksploitasi alam. Jadi kita harus bijak ya anak-anak dalam mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam. Jangan sampai berlebihan. Gitu. Nah, contoh yang selanjutnya atau jenis yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, di sini anak-anak adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok. Jadi, kalau sosial itu lebih ke interaksinya secara hubungan manusia dengan kelompok tadi ya. Jadi kayak kita sedang berbicara, ngobrol, atau Bu Arin lagi ngajar di kelas, itu contoh dari interaksi sosial. Nih kan contohnya nih, kalian nih, gambar pertama pasti kalian pernah lakukan sering ya, sebelum PJJ ngobrol sama teman-temannya. Terus cerita A sampai Z dan lain-lain. Terus selanjutnya yang paling gampang dicari untuk interaksi sosial itu adalah ketika kalian ke pasar, lihat ya, antara pedagang dan pembeli itu pasti ada interaksi. Itu pasti saling ngobrol, entah nawar harga, entah nanya harga, dan lain-lain. Gitu anak-anakku ya, materi untuk semester 2 ini di bagian pertama ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Lalu amati dengan baik-baik pembelajarannya, karena nanti kalau di Zoom itu selalu aja ada kekurangan yang tidak tersampaikan ya. Oh iya, lupa Bu Arin. Nah, terus jadi anak-anak ya sebenarnya antara interaksi sosial itu nggak selamanya menimbulkan hal yang baik gitu ya. Ada juga yang menyebabkan perpecahan ketika kita melakukan interaksi sosial. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang menyebabkan interaksi sosial itu bisa menimbulkan perpecahan? Jawab ya. Jawabnya nanti pas Bu Arin tanya di Zoom pembelajaran. Jadi kalau kalian tidak nonton Zoom pembelajaran IPS berarti nggak tahu nih Bu Arin nanya ini di Zoom-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.